Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasriatul Fitriati dengan NIM 2311074. Perkenalkan, nama saya Nabila Isnaini dengan NIM 231001054. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fasya Prilian dengan NIM 231001002. Perkenalkan, saya Emirvan Maulana Putra dengan NIM 2311071. Perkenalkan, nama saya Alfadrian Januarsa dengan NIM 2311067. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas notebook OpenCV seri ke-6 yang berfokus pada pengenalan wajah atau face recognition. Kita akan mulai dari konsep dasar SVM, kemudian membangun pipeline pengenalan wajah yang menggunakan teknik LBP atau Local Binary Pattern, dan akhirnya menjalankan deteksi wajah secara real time menggunakan webcam. Selanjutnya di sini adalah persiapan dan pengenalan SVM dasar yang dimana import CP2 yang dimana mengimport library OpenCV digunakan untuk pemrosesan gambar, deteksi wajah, dan model machine learning berbasis OpenCV. Selanjutnya import NumPy as NP, yaitu mengimport NumPy dengan alias NP digunakan untuk operasi array dan matriks numerik. Selanjutnya import matplotlib atau .pplot as plt, yaitu mengimport matplotlib untuk visualisasi data seperti scatter plot, histogram, dan gambar. Selanjutnya import OS yang dimana mengimport model bawaan Python untuk operasi sistem file seperti membaca isi folder atau directory. Selanjutnya membuat data latih SVM sederhana yang dimana xtrain sama dengan np.array 10 yang dimana membuat array 2 dimensi berisi 4 titik data. Setiap titik memiliki 2 fitur atau koordinat x dan y. Di type sama dengan np.float 32 diperlukan karena OpenCV SVM membutuhkan tipe data float 32. Selanjutnya ytrain sama dengan np.array 10 membuat label untuk tiap titik data. 3 titik pertama berlabel 10, 1 titik berlabel 0. Ini adalah contoh klasifikasi biner sederhana. Selanjutnya visualisasi data latih yang dimana plt scatter xtrain 0 xtrain yang dimana plt scatter ini membuat scatter plot train adalah kolom pertama sumbu x train 1 adalah kolom kedua sumbu y. Parameter c sama dengan y train memberi warna titik sesuai labelnya. S sama dengan 200 mengatur ukuran titik, dan cam sama dengan rainbow mengatur palet warna. plt.grid menampilkan garis grid dan plot agar lebih mudah dibaca. plt.show menampilkan grafik ke layar. Selanjutnya membuat dan mengonfigurasi model SVM yang dimana SVM sama dengan cv2.ml.svm.create membuat objek SVM dari model machine learning OpenCV atau cv2.ml. Selanjutnya svm.setType cp2.ml.svm svc yang dimana menetapkan tipe SVM menjadi CSVC, yaitu jenis SVM standar untuk klasifikasi. Parameter C mengontrol toleransi terhadap kesalahan klasifikasi. Selanjutnya svm.setKernel atau cv2.ml.svm linear, yaitu menggunakan kernel linear, artinya SVM akan menjadi hyperplane atau garis lurus sebagai pemisah kelas. Selanjutnya svm.set term kriteria,
atau CV2.10 kriteria max iter, yang dimana menetapkan kriteria berhenti maksimum 100 iterasi atau jika perubahan sudah sangat kecil atau lebih kecil 0.001. Selanjutnya melatih model SVM, yang dimana svm.train atau xtrain cv2.ml raw sample ytrain, yang dimana melatih model SVM menggunakan data latih. Xtrain adalah fitur input, cv2.ml.raw sample adalah yaitu memberitahu OpenCV bahwa setiap baris di Xtrain adalah satu sampel data dan ytrain adalah label targetnya. Selanjutnya prediksi pada seluruh grid, yang dimana width sama dengan 10 dan height sama dengan 10 mendefinisikan ukuran grid 10x10 yang akan kita prediksi. Selanjutnya plot X sama dengan garis siku dan plot Y sama dengan garis siku inisialisasi list kosong untuk menyimpan koordinat dan hasil prediksi. Selanjutnya for I in rank atau width dan for J in rank atau height, yang dimana loop nested yang menginteraksi setiap titik pada grid 10x10 menghasilkan 100 kombinasi koordinat. Y sama dengan svm.predict atau np.array kurung siku IJ di type sama dengan np.float 32 1 memprediksi label untuk setiap titik IJ. 1 mengambil hasil prediksi bukan return value pertama yang berupa 100. Selanjutnya plot Y append Y dan plot X append IJ, yaitu menyimpan hasil prediksi dan koordinatnya ke dalam list. Selanjutnya konversi list ke array numpy, yang dimana plot X sama dengan np.array atau plot X, yang dimana mengubah list koordinat menjadi numpy array agar bisa digunakan oleh matplotlib. Selanjutnya plot Y sama dengan np.array plot Y di type sama dengan np.float 32, yang dimana mengubah list prediksi menjadi numpy array bertipe float 32 agar bisa digunakan sebagai nilai warna pada scatter plot. Selanjutnya visualisasi decision boundary, yang dimana plt.scatterplot x 0 menampilkan semua 100 titik grid yang warna berdasarkan hasil prediksi SVM. Ini menghasilkan visualisasi decision boundary garis pemisah antara dua kelas. Selanjutnya plt.grid yang menampilkan grid, plt.show menampilkan grafik. Selanjutnya instalisasi dan persiapan di dataset, yang dimana pip install scikit-learn menginstal library scikit-learn dibutuhkan untuk label encoder, train, test, split, nested neighbor, SVC dan metrik evaluasi. Selanjutnya pip install scikit image menginstal library scikit image dibutuhkan untuk fungsi local binary pattern yang akan digunakan sebagai fitur ekstraktor wajah. Selanjutnya fungsi tampil dataset, yang dimana devshow dataset atau image class label mendefinisikan fungsi yang menerima daftar gambar satu kelas dan label kelasnya. plt.figure atau fixed size sama dengan 14:5 membuat kanvas float berukuran 14x5 inci. K sama dengan 0 atau contour untuk mengakses gambar secara berurutan. For I in rank 1-6 adalah loop untuk menampilkan 5 gambar pertama dari kelas tersebut. Selanjutnya plt.subplot
IE15I yaitu membagikan kanvas menjadi satu baris 5 kolom dan memilih subplot ke I. Selanjutnya plt.aimshow image class K yaitu menampilkan gambar berwarna -1, membalik ukuran channel dari BGR atau format OpenCV ke RGB atau format matplotlib. Selanjutnya expect plt.aimshow image class K cam sama dengan gray, yang dimana jika gambar bukan 3 channel atau misalnya grayscale, tampilkan dengan color map abu-abu. Selanjutnya plt.title atau label yang menampilkan nama kelas menjadi sebagai judul. plt.axis atau off menyembunyikan sumbu X dan Y. Selanjutnya plt.take layout yaitu merapikan tata letak subplot. Selanjutnya K plus sama dengan 1 yaitu pindah ke gambar berikutnya. Selanjutnya membuat dataset dari folder, dimana dataset folder sama dengan dataset, mendefinisikan path folder dataset atau struktur folder sama dengan struktur folder dataset atau nama orang atau foto.jpg. Name sama dengan kurung siku dan image sama dengan kurung siku, yaitu list kosong untuk menyimpan nama orang dan gambar wajahnya. Selanjutnya for folder in os.listdir atau dataset folder, yang dimana iterasi setiap subfolder atau setiap orang dalam folder dataset. Selanjutnya for name in os.listdir -270, yang dimana iterasi di dalam subfolder dibatasi hanya 70 file pertama per orang untuk efisiensi. Selanjutnya if name.fin.jpg lebih besar -1, yang dimana filter hanya sebuah file yang berekstensi .jpg. Selanjutnya img sama dengan cv2.aimread membaca gambar menggunakan OpenCV, hasilnya berupa array NaMPI 3 channel atau BGR. Selanjutnya img.append img menyimpan gambar ke list. Selanjutnya names.append folder menyimpan nama folder atau nama orang sebagai label. Selanjutnya mendapatkan label unik, yang dimana label sama dengan np.unique atau names mengambil nilai unik dari list name, sehingga kita mendapatkan daftar nama orang yang akan di dataset yang ada di dataset tanpa duplikat terurut secara alfabet. Selanjutnya labels menampilkan isi variabel labels di output notebook. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi gambar per kelas. For label in labels, IDS sama dengan np.where label sama dengan np.array names 0, image underscore class sama dengan image IDS 0 IDS min 1 plus 1, show underscore database image class label. For label in labels adalah iterasi setiap nama orang per kelas yang ada. IDS sama dengan np.where atau label sama dengan np.array names 0 mencari semua indeks di mana name sama dengan label saat ini. 0 mengambil array indeksnya. Image underscore class sama dengan image IDS 0 -2 IDS min 1 plus 1 mengambil potongan list image yang berisi gambar-gambar dari kelas tersebut menggunakan slicing dari indeks pertama hingga terakhir plus 1. Terus showcase
underscore database dalam kurung image class label memanggil fungsi visualisasi yang sudah dibuat di sel 11. Selanjutnya deteksi dan crop wajah. Pada sel 15 itu load har cascade classifier face underscore cascade sama dengan cv2.cascade classifier. Untuk penjelasannya, cv2.cascade classifier titik-titik memuat model deteksi wajah berbasis har cascade yang sudah dilatih sebelumnya oleh OpenCV. File XML ini berisi ratusan fitur har yang digunakan untuk mendeteksi wajah dari depan atau frontal face. Har cascade adalah metode klasik namun sangat efisien untuk deteksi wajah. Model ini tersedia langsung di dalam instalasi OpenCV sehingga tidak perlu melatihnya dari awal. Selanjutnya fungsi deteksi wajah. Detect underscore face image idx image sama dengan cv2 color image cv2 color underscore bgr 2 gray face sama dengan face underscore cascade dot detect multiscale image 1.3,5. Cobaannya x, y, w, h face 0 image sama dengan image y.2y tambah h x.2 x tambah w image sama dengan cv2.resize image 100 except print face not found in image index image sama dengan non return image. Detection underscore face image idx mendefinisikan fungsi yang menerima gambar dan indeksnya. Image sama dengan cv2.cv2color image cv2.color bgr 2 gray mengkonversi gambar dari bgr berwarna ke grays karena har cascade kerja lebih baik dan lebih cepat pada gambar abu-abu. Face sama dengan face cascade dot detect multiscale image 1,3,5 mendeteksi semua wajah dalam gambar 1,3 adalah scale factor atau ukuran jendela diperkecil 30% tiap iterasi dan 5 adalah jumlah minimum tetangga yang diperlukan agar deteksi dianggap valid. Baik, selanjut XYWH sama dengan face 0 mengambil bounding box wajah pertama yang ditemukan posisi X, Y, lebar dan tinggi. Image sama dengan image Y.2Y plus H, X.2 X tambah W. Memotong atau crop gambar berdasarkan koordinat wajah menggunakan array slicing NumPy. Image sama dengan cv2.resize image 100 mengubah ukuran wajah yang sudah di crop menjadi 100x100 pixel agar semua gambar memiliki dimensi yang seragam. Except image sama dengan none. Jika tidak ada wajah yang terdeteksi, cetak pesan dan kembalikan none. Selanjutnya proses crop seluruh database. Crop underscore image for image in enumerate image sama dengan detect underscore face imge. If image is not known, crop underscore image dot append dalam kurung image, else del names. Crop underscore image sama dengan di sini list kosong untuk menyimpan gambar wajah yang sudah di crop. For image in enumerate image, iterasi semua gambar beserta indeksnya. Image sama dengan
detect underscore face image i memanggil fungsi deteksi wajah untuk setiap gambar. If image is not known, crop underscore image dot append dalam kurung image. Jika wajah berhasil dideteksi, simpan gambar yang sudah di crop. Else, titik 2 del names i jika wajah tidak ditemukan, hapus nama yang bersangkutan dari list names agar data tetap sinkron. Selanjutnya, visualisasi hasil crop. For label in labels, IDS sama dengan np.where label sama dengan np.array names 0. Image underscore class sama dengan crop.image IDS 0 titik 2 IDS min 1 plus 1. Show underscore database image class label. Penjelasannya itu sama seperti sel 14, namun kali ini menggunakan crop underscore image atau gambar wajah yang sudah di crop untuk diubah ukurannya sebagai input. Ini memastikan kualitas data sebelum masuk ke tahap pelatihan model. Selanjutnya, encoding label dan pembagian data. Pada sel 19 itu ada import label encoder from sklearn.preposing import label encoder. Penjelasannya, mengimport label encoder dari sklearn fungsinya adalah mengubah label berupa teks dan kurung nama orang menjadi angka, karena model machine learning hanya bisa bekerja dengan data numerik. Selanjutnya, sel 20 fit label encoder. Le sama dengan label encoder le.fit names print le classes. Le sama dengan label encoder, di situ membuat label encoder. Le.fit names mempelajari semua label unik dari list names, mengurutkannya dan menyimpan pemetaan teks ke angka. Print le class menampilkan daftar kelas yang ditemukan terurut secara alfabetis. Ini memperlihatkan urutan yang digunakan untuk encoding. Selanjutnya, transform dan tampilkan label. Name underscore fact sama dengan le dot transform names. Print name underscore fact sama dengan le dot transform names. Mengubah setiap nama di names menjadi angka sesuai pemetaan yang sudah dipelajari. Misalnya, Alice itu 0, Bob 1, Charlie 2. Print names dot fact menampilkan array numerik hasil encoding untuk verifikasi. Nah, sel 23 itu import train test split from sklearn.model underscore selection import train underscore test underscore split. Mengimpor fungsi train underscore test underscore split untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji secara acak namun proporsional. Di sel 24 membagi database x underscore train, x underscore test, y train, y test sama dengan train underscore test underscore split, np.array crop underscore image dtype sama dengan np.float32, np.array np-fact test underscore size sama dengan 0,25, random underscore state sama dengan 42. np.array crop underscore image, dtype sama dengan np-float32 mengkonversi list gambar menjadi array NumPy bertipe float32 sebagai data input atau fitur. np.array dalam kurung np underscore fact mengkonversi label numerik menjadi array NumPy sebagai target output.
test underscore size sama dengan 0,25. 25% data digunakan sebagai data uji, 75% sebagai data latih. Random state sama dengan 42, menetapkan seed acak agar pembagian data selalu sama setiap kali dijalankan reproducible. Selanjutnya sel 25. Di sini cek bentuk data. Print x underscore train dot shape y train shape x train dot shape x underscore test dot shape y underscore test dot shape. Untuk penjelasannya, menampilkan dimensi dari keempat array, memastikan bahwa jumlah sampel di X train sesuai dengan Y train, dan begitu pula X test dengan Y test. Selanjutnya, ekstraksi fitur local binary pattern atau LBP. Nah, pada sel 26 di situ import LBP from schemage.feature import local underscore binary underscore pattern. Penjelasannya itu mengimport fungsi local underscore binary underscore pattern dari scikit image. LBP adalah algoritma ekstraksi fitur tekstur yang sangat populer untuk pengenalan wajah karena tahan terhadap perubahan pencahayaan. LBP bekerja dengan membandingkan setiap pixel dengan tetangganya, menghasilkan kode biner yang merepresentasikan pola tekstur lokal pada gambar. Selanjutnya sel 27. Situ hitung LBP pada satu gambar. P sama dengan 8, R sama dengan 1, image sama dengan X underscore train 0, LBP underscore image sama dengan local underscore binary underscore pattern image, P sama dengan P, R sama dengan R, method sama dengan default. P sama dengan 8, jumlah titik sampling di lingkaran sekitar piksel pusat. Semakin besar P, semakin detail informasi tekstur yang ditangkap. R sama dengan 1, radius lingkaran sampling yaitu jarak titik sampling dari piksel pusat dalam satuan piksel. Image sama dengan X underscore train 0, mengambil gambar pertama dari data latih sebagai contoh. LBP.image sama dengan local binary pattern image, P sama dengan P, R sama dengan R, method sama dengan default. Menghitung nilai LBP untuk setiap piksel dalam gambar. Hasilnya adalah gambar baru berukuran sama dengan nilai LBP. Selanjutnya sel 28, visualisasi gambar LBP. plt.imshow LBP underscore image cmap sama dengan gray. Di sini menampilkan gambar hasil transformasi LBP. Gambar ini terlihat seperti versi peta tekstur dari wajah, di mana setiap nilai piksel merepresentasikan pola tekstur lokal di sekitarnya. Di sini ada baris hitung histogram LBP. H sama dengan np.histogram LBP underscore img.travel. IBP underscore img.travel itu mengubah gambar 2D menjadi array 1D dengan meratakan semua nilai piksel. Kemudian ada bin sama dengan 2P, yaitu jumlah bin histogram. Karena P sama dengan 8, maka 2 kali 8 sama dengan 256. Kemungkinan nilai LBP sehingga dibuat 256 bin. Range, rentang nilai yang dihitung dari 0 hingga 255. Density sama dengan true, yaitu menormalisasi histogram sehingga total area di bawah histogram sama dengan 1. 0, yaitu mengambil array frekuensi histogram, bukan array tepi bin.
Kemudian ada tampilan dan visualisasi histogram. Ini dia kode-kodenya. Print H menampilkan nilai numerik dari vektor fitur histogram. plt.subplot 121 dan plt.imshow img cmap sama dengan gray. Panel kiri gambar wajah asli dengan grayscale. plt.subplot 122, panel kanan histogram LBP yang mempresentasikan distribusi pola tekstur. Axis sama dengan np.arrange len H membuat array indeks untuk sumbu histogram. plt.bar axis H menampilkan histogram sebagai bar chart. Kemudian ada LBPH plus KNN custom. Pertama ada import nearest neighbor from sclim.neighbor import nearest neighbor. Mengimpor algoritma key nearest neighbor dari scikit-learn yang akan digunakan sebagai classifier dalam model custom LBPH pertama. Kemudian ada kelas LBPH face recognizer, custom class LBPH face recognizer underscore custom. Ini dia kode-kodenya. Nah, jadi nearest neighbor itu mencari satu tetangga terdekat atau klasifikasi berdasarkan sampel paling mirip. Kemudian ada matrix sama dengan self.c2 underscore distance menggunakan jarak chi-square sebagai ukuran kemiripan antar histogram. Kemudian ada chi underscore distance, yaitu fungsi jarak chi-square sangat cocok untuk membandingkan histogram karena memperhitungkan distribusi frekuensi. Ditambahkan di penyebut untuk menghindari pembagian 0. Kemudian ada find underscore lbp underscore histogram. Itu gambar 100 x 100 dibagi menjadi 64 blok kecil atau 8 x 8 grid. Untuk setiap blok dihitung histogram LBP secara terpisah lalu digabungkan menjadi satu vektor fitur panjang. Ini disebut spatial histogram, lebih informatif dari histogram global. Kemudian ada sliding window, generator yang menggeser jendela berukuran tetap di seluruh gambar. Ada train menghitung histogram LBP untuk gambar latih, lalu menyimpannya agar bisa digunakan saat prediksi. Kemudian predict, menghitung histogram gambar uji, mencari tetangga terdekat di data latih, dan mengembalikan label prediksi beserta jaraknya. Selanjutnya ada inisialisasi, latih, dan prediksi. Membuat instance dari kelas yang baru dibuat. Melatih model dengan data, dan memprediksi label untuk data uji. Kemudian ada import metrik evaluasi, yaitu untuk mengimpor dua alat evaluasi utama dari scikit-learn untuk mengukur performa model secara menyeluruh. Selanjutnya ada fungsi plot confusion matrix. Ini dia kode-kodenya. Oke, di sini ada normalis sama dengan false, yaitu jika true, nilai akan dinormalisasikan ke rentang 0 sampai 1. Ada plt.imshow, itu menampilkan matriks sebagai gambar berwarna. Kemudian ada plt.xtix dan plt.ytix memberi label sumbu dengan nama kelas. Sumbu X dirotasi 45 derajat agar tidak tumpang tindih. Kemudian ada trace sama dengan cm.max, ambang batas untuk menentukan warna teks, putih jika sel berwarna gelap, jika hitam jika terang. Kemudian ada itertools.product, iterasi semua kombinasi I, J dari baris dan kolom matriks. Selanjutnya ada plt.text, menuliskan nilai angka di dalam tiap sel matriks. Selanjutnya ada evaluasi model LBPH custom. Di sini ada confusion
confusion underscore matrix, yaitu membuat matriks yang menunjukkan berapa banyak prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Kemudian ada classification underscore report, yaitu menampilkan tabel matriks, precision dan F1 score, rata-rata harmonis, precision dan recall per kelas. Kemudian di sini ada LBPH bawaan OpenCV. Ada cv2.face.lbph face recognizer underscore create, membuat model LBPH face recognizer membawa bawaan OpenCV. Ini adalah implementasi resmi yang sudah dioptimasi. Lalu ada lbph.train, melatih model. Perhatikan bahwa y_train harus bertipe np.int32 untuk OpenCV. Lalu ada lbph.predict, memprediksi label untuk setiap gambar uji satu persatu menggunakan list comprehension, mengambil label prediksi, bukan confidence score. Kemudian ada evaluasi model LBPH OpenCV. Sama seperti evaluasi model sebelumnya, namun diterapkan untuk model LBPH versi OpenCV, berguna untuk membandingkan performa antara implementasi custom versus bawaan OpenCV. Kemudian di sini ada LBPH plus SVM OpenCV. Ini kode-kodenya. Ini ada cv2.ml.svm_chi2, itu kernel chi-squared khusus untuk data histogram. Sangat cocok digunakan bersama fitur LBP. Kemudian set C, yaitu parameter regularisasi nilai besar, membuat SVM lebih tegas dalam memisahkan kelas. Kemudian ada set gamma, parameter kernel mengontrol pengaruh satu sampel terhadap keputusan. Kemudian ada confident, konversi nilai keluaran SVM menjadi nilai kepercayaan 0 sampai 1 menggunakan fungsi sigmoid. Kemudian ada inisialisasi dan latih. Itu ada LBPH underscore SVM underscore model underscore V1 sama dengan LBPH underscore SVM underscore recognizer underscore V1 dan LBPH underscore SVM underscore model underscore V1 dot train X underscore train Y underscore train. Baik, untuk yang selanjutnya itu bagian simpan dan load model pada OpenCV. Jadi di sini ada format .sep.yml. Jadi ini untuk menyimpan model SVM OpenCV ke file YAML. Jadi format ini khusus untuk model OpenCV. Selanjutnya ada format .load.yml. Ini memuat kembali model dari file sehingga tidak perlu melatih ulang dari awal. Selanjutnya prediksi dan evaluasi P1. Jadi di sini ada alur evaluasi yang sama. Jadi yang pertama itu prediksi, selanjutnya conversion metric, dan selanjutnya itu classification report. Selanjutnya LBPH plus SVM scikit-learn P2. Pertama kita mengimpor untuk P2-nya. Nah, di sini ada distance metric. Jadi distance metric ini digunakan untuk menghitung metrik jarak chi-square antar semua pasang histogram. Selanjutnya juga di sini ada SVC. Jadi SVC ini adalah support vector classifier dari scikit-learn, lebih fleksibel dibanding versi OpenCV. Selanjutnya ada kelas LBPH SVM recognizer V2. Nah, di sini ada yang namanya kernel sama dengan pre-computed.
Jadi ini adalah alih-alih menggunakan kernel bawaan SVM, kita memberikan matriks kernel yang sudah dihitung sendiri. Ini memberi kebebasan penuh dalam mendefinisikan ukuran kemiripan. Nah, yang selanjutnya di sini ada K sama dengan self.c2.pairwise. Jadi untuk menghitung matriks kernel C squared nxn, setiap elemen K, I, J adalah nilai kemiripan antara histogram gambar ke I dan ke J. Yang selanjutnya self.spm.pit K, Y. Jadi melatih SVM menggunakan matriks kernel pre-computed. Nah, di sini untuk perbedaan P1 dan P2. Jadi P1 itu menggunakan SVM OpenCV yang mengolah fitur langsung. Sedangkan P2 menggunakan SVC scikit-learn dengan kernel pre-computed, memberikan kontrol lebih detail atas fungsi kernel. Yang selanjutnya inisialisasi dan latih P2. Lalu install dan fungsi simpan atau load dengan pickle. Jadi pickle adalah modul Python untuk serialisasi objek ke byte stream. Berbeda dengan .yml di OpenCV, pickle bisa menyimpan seluruh objek Python termasuk atribut custom. Lalu ada open WB membuka file dalam mode write binary. Selanjutnya pickle.dump model outname pickle.highest protocol, yaitu menyimpan objek model ke file dengan protokol terbaru. Jadi ini paling efisien. Selanjutnya pickle.load in name, jadi memuat objek dari file pickle dan mengembalikannya. Baik, selanjutnya di sini ada prediksi dan evaluasi V2 dengan perintah predict, float confusion matrix, print classification report. Selanjutnya di sini ada pengumpulan data wajah sendiri, yang dimana pada Excel ini kita akan meng-capture foto dari webcam, yang dimana dengan perintah cap sama dengan cp2.videopicture sama 0 my name Yunus. Jadi untuk cp2.video vector 0 adalah untuk membuka kamera pertama yang terhubung ke komputer, yaitu dengan indeks 0. Selanjutnya my name sama dengan Yunus adalah nama yang akan digunakan sebagai nama file foto. Selanjutnya cap.read, yang dimana membaca satu frame dari kamera, mengembalikan read atau status berhasil atau tidak, dan frame gambar. Selanjutnya ada cp2.timeshow capture foto frame, jadi kita akan menampilkan frame kamera secara real time di jendela. Selanjutnya di sini ada cv2.imread my face 04d.jpg, yang dimana kita akan menyimpan setiap frame sebagai file jpg format %04d, yang dimana akan menghasilkan nama per nomor seperti Yunus 001.jpg. Selanjutnya di sini ada cp2.whitekey 100 sama dengan ordq, yang dimana kita akan menunggu input keyboard 100 milisecond jika tombol Q ditekan keluar dari loop. Yang dimana selanjutnya di sini ada 1 sama dengan 71 adalah otomatis berhenti setelah 72 foto terkumpul. Selanjutnya di sini ada cap.release, yang dimana akan melepaskan akses kamera. Selanjutnya di sini ada cv2.destroy all windows, yang dimana kita akan menutup semua jendela OpenCV. Selanjutnya di sini akan ada cell 65-67 adalah untuk mengorganisasi file dataset Windows Command, yang dimana dir dataset, mkdir dataset Yunus, move my face dataset Yunus, yang dimana dir dataset adalah untuk menampilkan isi folder dataset perintah Windows. Sebenarnya di sini mkdir dataset ada Yunus, yang dimana kita akan membuat subfolder baru untuk data wajah si Yunus. Selanjutnya di sini adalah move my face dataset Yunus, kita akan memindahkan semua foto dari folder my face ke subfolder dataset yang baru dibuat. Ketiga, perintah ini khusus untuk Windows.
Di Linux atau Mac perintahnya berbeda, ls, mkdir, dan env. Selanjutnya di sini ada deteksi wajah real time, yaitu dengan fungsi drawpad, bounding box, plus label, yang dimana depth drawpad, img, label, x0, xy0, xt, yt, color 255, 127 dengan 0, text color 255, 255, 255. Selanjutnya di sini cp2.getSize label, kita akan menghitung ukuran teks agar kotak label bisa disesuaikan secara dinamis. Kemudian di sini adalah cp2.rectangle 2, yang mana kita akan menggambar kotak bounding box di sekitar wajah dengan ketebalan 2 pixel. Selanjutnya di sini adalah cp2 rectangle -1, kita akan menggambar kotak latar belakang teks yang berisi penuh nilai -1 sama dengan fill. Selanjutnya di sini ada cp2.putText, ini akan menuliskan nama prediksi di atas kotak. cp2.line AA menggunakan anti aliasing untuk teks yang lebih halus. Selanjutnya di sini adalah loop utama untuk deteksi real time, yang mana face cascade, cp2.cascade classifier, model sama dengan rate model, cp2.video capture. Selanjutnya di sini face underscore cascade sama dengan cp2 cascade classifier adalah reload hard cascade untuk data wajah, deteksi wajah. Selanjutnya di sini adalah model sama dengan read model, lbph underscore spm model v2.pkl, dimana kita akan memuat model yang sudah dilatih dari file vehicle. Yang selanjutnya di sini adalah gray sama dengan cp2.cpcolor, yang mana kita akan konversi frame ke grayscale untuk deteksi wajah. Di sini adalah face sama dengan face cascade detect multiscale gray 1.1,5 adalah untuk mendeteksi semua wajah dalam frame. Scale factor 1.1 lebih halus dari 1.3, lebih lambat tetapi lebih akurat. Selanjutnya for xymh, yang mana in face, yang mana kita akan iterasi setiap wajah yang ditemukan. Selanjutnya di sini ada face underscore img sama dengan gray, yang mana kita akan crop wajah dari frame grayscale. Selanjutnya di sini ada face underscore img sama dengan cp2.resize, yang mana kita akan resize ke 100 dikali 100 agar sesuai dengan ukuran yang digunakan saat training. Kemudian di sini adalah IDX confidence sama dengan model predict face image, yang adalah prediksi identitas wajah. Kemudian di sini ada label underscore text, yang dimana membuat teks berisi nama dan presentasi kepercayaan. Kemudian di sini adalah frame sama dengan drawpad frame label text, yang mana gambar bounding box dengan label pada frame asli berwarna. Selanjutnya di sini adalah cv2.imso detect face frame, yang akan menampilkan frame yang sudah diberi anotasi. Jadi di sini ada cp2.whitecase 10 dengan ORDQ, periksa tombol Q setiap 10 milisecond, keluar jika ditekan. Selanjutnya di sini, jadi kita telah berhasil membangun pipeline pengenalan wajah lengkap, mulai dari membuat dataset, mendeteksi dan memotong wajah, mengekstraksi fitur LBP, melatih 4 model berbeda, mengevaluasinya hingga menjalankan secara real time via webcam. Jadi LBPH custom plus KNN CHI 2 implementasi manual fleksibel mudah dipahami. LBPH OpenCV adalah solusi instan bawaan OpenCV dan andal. LBPH Skit plus SPM OpenCV V1 adalah gabungan fitur extraction Skit dengan classifier OpenCV. Selanjutnya LBPH Skit plus SPM Skit V2 adalah full Skit learn dengan kernel free compute paling fleksibel. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.